Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita masih diberi kesehatan seperti sekarang ini. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada Bapak Inspektur Kabupaten Jepara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat memberikan penyuluhan saat ini. Salah satu tujuan dilaksanakannya penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai anti korupsi kepada rekan-rekan yang ada di puskesmas yang berperan sebagai bendera pengeluaran. Agar tidak tegang, mungkin kami sapa rekan-rekan sekalian dengan semangat pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Tak kenal maka tak sayang. Itulah pepatah yang mengatakan. Demikian pula, kali ini akan kami perkenalkan diri kami. Nama saya Norman Joko. Saya bekerja sebagai auditor di Inspektorat Kabupaten Jepara. Saya bekerja di Inspektorat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Mungkin banyak teman-teman yang sudah kenal dengan kami, karena kami juga sering melaksanakan audit di puskesmas dan OPD yang lain. Sebelum penyampaian materi, mari kita lihat video berikut ini. Beberapa waktu lalu sejumlah kasus korupsi cukup menyita perhatian publik seperti kasus Hambalang dengan kerugian mencapai 2,5 triliun rupiah dan kasus Bank Senturi yang diduga membuat kerugian negara hingga 6,7 triliun rupiah. Kali ini Indonesia dihebohkan dengan terbongkarnya korupsi proyek KTP elektronik yang menimbulkan kerugian negara hingga 2,3 triliun rupiah. Kerugian 2,3 triliun rupiah jika dianalogikan sebenarnya bisa menutupi hal-hal sebagai berikut. Simak ulasannya. Baiklah, setelah melihat video tadi, mungkin teman-teman dan rekan-rekan pendengar sudah mengetahui apa itu korupsi dan bagaimana dampaknya. Namun sebelumnya, kami mohon dapat mengisi formulir bagaimana yang tertera di layar.
Sebenarnya negara kita adalah negara yang sangat kaya raya, negara yang besar karena memiliki banyak potensi yang bisa menyebabkan negara kita menjadi makmur. Minimal kita mempunyai potensi paling sedikit 10 buah. Di antaranya itu yang pertama, negara kita adalah negara kepulauan yang memiliki ribu-ribu pulau, kurang lebih 13.000 pulau ada di sana. Kemudian berikutnya, letak negara kita di antara Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Kita memiliki 250 suku bangsa yang mempunyai keberagaman budaya Nusantara. Dan Indonesia juga memiliki penduduk yang begitu besar, dari Sabang sampai dengan Merauke. Selain itu, kekayaan alam yang kita miliki begitu besar, yaitu bahan tambang, minyak bumi, emas, dan lain-lain bahan tambang yang sangat besar. Kemudian diperkirakan kita juga memiliki sekitar 100 sampai 160 jenis tumbuhan dan sekitar 300.000 atau 17% dari total jumlah satwa liar di dunia adalah ada di negara kita. Berikutnya itu Indonesia juga mempunyai merupakan produsen ikan terbesar di dunia dan mencapai sekitar 5,71 juta ton. Dan yang paling terakhir yaitu sejarah yang kita miliki, yaitu kita memiliki sejarah yang besar dengan memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Setelah selama berabad-abad kita dijajah oleh Belanda dan diduduki oleh Jepang. Dan sebelumnya Majapahit, yaitu kerajaan, berhasil mempersatukan Nusantara di bawah komando Malapati Gajah Mada. Ini adalah kondisi yang kita inginkan apabila dengan adanya potensi yang kita miliki tadi. Kita berharap Indonesia adalah menjadi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, bebas dari korupsi. Ditandai dengan kenyamanan transportasi umum, tidak adanya kemiskinan, anak-anak mendapat hak sekolah, kesejahteraan masyarakat yang terjamin, dan lingkungan yang asri bebas dari polusi. Itu juga Indonesia tanpa korupsi ditandai dengan penegak hukum, menjaga negeri, dan berani tidak korupsi. Rakyat itu mau sejahtera, berintegrasi, dan anti korupsi. Pejabat yang amanah, dekat dengan rakyatnya, dan lingkungan yang terjaga, sumber daya alam dikelola berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Ini adalah dampak korupsi dari berbagai sektor. Yang pertama yaitu korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi, yaitu pendapatan per kapita rendah, tingginya angka pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, angka putus sekolah yang tinggi, angka kematian bayi tinggi, tingginya angka kriminalitas, rendahnya daya beli masyarakat di daerah. Dan seterusnya itu, tindakan pidana korupsi adalah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Karena tersebut telah melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi pun jauh lebih besar dari jumlah yang dikorupsi. Tindak pidana ini menimbulkan kerusakan yang besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian ini adalah indeks persepsi korupsi. Indeks ini bertujuan agar kita dapat mengukur persepsi korupsi secara global melalui pemberitahuan tipikor, investasi, perizinan, dan kelayakan publik, demokrasi, dan lain-lain. Skor di sini antara 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati angka 100, maka persepsi korupsi di sebuah negara adalah menjadi yang terbersih. Sebaliknya, jika mendekati angka 0 adalah menjadi negara yang terkorup. Sebagaimana yang ketahui, di negara kita menempati urutan ke-85 dari 180 negara dengan 40 poin. Ini masih sangat rendah, terutama di tingkatan negara-negara ASEAN, kita masih berada di bawah Singapura. Singapura menduduki peringkat keempat dengan nilai tertinggi di antara negara-negara dunia, yang peringkat pertama dan kedua ditempati oleh Denmark dan Selandia Baru.
Kemudian, apa itu korupsi? Mungkin rekan-rekan sudah tahu, tapi mungkin di sini akan kami sampaikan pengertian korupsi dan jenis-jenisnya. Menurut asal katanya, korupsi berarti korup dari bahasa Latin, dari kata corruptio yang berarti busuk. Di sana dapat kita lihat bahwa apapun yang dihasilkan oleh korupsi adalah busuk dan tidak baik untuk kita semua. Dan pada intinya, korupsi itu adalah sesuatu atau perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, itu menurut hukum yang ada di Indonesia. Secara harfiah berarti kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermulat, kebijatan, dan ketidakjujuran. Sedangkan dari kamus besar bahasa Indonesia, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya. Korupsi sebagai extraordinary crime yang bisa dilakukan oleh siapa saja, dengan korban bisa siapa saja, dan kerugian bisa sangat besar dan terkadang terorganisir. Kemudian ini adalah teori-teori penyebab korupsi. Yang pertama yaitu teori korupsi Robert Klicker dengan CDM teori, yaitu faktor yang menyebabkan teori yaitu kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Kemudian untuk yang teori berikutnya yaitu dari Jeff Powell yang kita kenal sebagai Gon teori. Ya, faktor-faktor penyebab teori adalah kita sebut dengan Gon dari huruf G yaitu greed yang berarti keserakahan, kemudian opportunity berarti kesempatan, needs kebutuhan, dan pengungkapan atau exposure. Keserakahan berpotensi dimiliki oleh setiap orang yang berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Kemudian berdasarkan motivasi pelaku, seperti disampaikan berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dapat dibedakan menjadi 5, yakni korupsi karena kebutuhan, korupsi ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Disampaikan oleh Abdullah B. Hamol dalam makalah semiluka Wajah Pemberantasan Korupsi di Indonesia hari ini. Kemudian ini adalah 7 klasifikasi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tidak pidana korupsi. Terdiri dari 7, yaitu yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua adalah suap, dan yang ketiga adalah gratifikasi, selanjutnya adalah penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan dalam pengadaan. Sedangkan ini adalah 30 delik tindak pidana korupsi yang awalnya 30 delik, kemudian sekarang menjadi 7 delik atau disempurnakan atau disederhanakan menjadi 7 delik. Yang pertama itu delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Kemudian yang kedua, delik pemberian sesuatu atau janji kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang berupa penyuapan. Kemudian yang ketiga adalah delik penggelapan dalam jabatan. 4, delik perbuatan pemerasan. 5, delik perbuatan curang. 6, delik benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Di sini kami tidak akan banyak menyampaikan mengenai 30 delik korupsi tadi, namun hanya memberikan beberapa di antaranya yaitu mengenai gratifikasi. Di sini akan kami sampaikan bahwa terdapat perbedaan antara gratifikasi, uang, izin, pemerasan, dan suap. Berdasarkan jenis pemberiannya, dapat dikelompokkan dari 3 jenis yaitu gratifikasi, suap, dan uang pelicin, dan pemerasan. Yang pertama yaitu suap. Penyuapan adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, uang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Yang berikutnya yaitu pemerasan. Pemerasan
Tidak harus dalam bentuk atau nilai yang besar. Dalam nilai dan normal dan nominal yang lebih kecil dapat ditemukan dalam bentuk pungutan liar. Yang berikutnya itu uang pelicin. Uang pelicin secara umum didefinisikan sebagai sejumlah pemberian, biasanya dalam bentuk uang, untuk memulai mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya sesuatu layanan. Pemberian uang pelicin merupakan salah satu bentuk tindakan suap. Kaitannya dengan uang suap terdapat beberapa perbedaan. Uang pelicin merupakan suap skala kecil yang dalam praktiknya uang pelicin umumnya dalam nominal yang tergolong kecil bila dibandingkan dengan pemberian uang suap, meski tidak tertutup pula kemungkinan dilakukan dalam nominal yang besar. Kemudian selanjutnya mengenai gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata gratis, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, ini adalah surat edaran KPK tentang pedoman dan batasan pemberian gratifikasi. Berikut ini adalah daftar yang merupakan pemberian yang bukan termasuk gratifikasi dan tidak wajib dilakukan. Yang pertama yaitu pemberian dari keluarga yang tidak memiliki konflik kepentingan. Keluarga dimaksud adalah suami, istri, kakek atau nenek, paman atau bibi, anak, cucu, menantu, pisan, ipar, ataupun sepupu. Yang kedua adalah hadiah atau tanda kasih dalam rangka pernikahan, akikah, pembaptisan, upacara keagamaan, atau gigi, upacara adat, berupa uang atau barang yang harga jualnya maksimal 1 juta rupiah. Yang berikutnya yaitu pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang menimpa penerima, anak atau mertua atau orang tua penerima, yang jumlahnya paling tinggi 1 juta rupiah per satu pemberi. Apabila di atas 1 juta rupiah, maka penerima mempunyai kewajiban untuk melaporkan terhadap pemberian di atas 1 juta rupiah dan tidak ada konflik kepentingan dapat ditetapkan menjadi milik penerima. Kemudian untuk pemberian dalam rangka pisah, sambut, pensiun, promosi, ulang tahun, pejabat oleh sesama pegawai. Pemberian bukan berupa uang atau setara nilai uang. Maksimal senilai Rp300.000 per pemberi per orang dan dalam kurun waktu 1 tahun. Bila di total tidak boleh lebih dari 1 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemberian dari rekan kerja berupa uang atau setara nilai uang. Bisa berupa cek, bilet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain. Maksimal Rp200.000 per pemberi per orang dalam kurun waktu 1 tahun. Bila di total tidak boleh lebih dari 1 juta rupiah. Kemudian yang kelima yaitu hidangan atau sajian yang berlaku umum. Kemudian yang selanjutnya yaitu prestasi akademik atau non-akademik yang diikuti dengan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang tidak berkaitan dengan kedinasan. Yang selanjutnya yaitu keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Kemudian yaitu yang manfaat bagi seluruh peserta koperasi, pegawai, berdasarkan ketentuan koperasi yang berlaku umum. Yang kesembilan yaitu seminar kit yang umum seperti logo, pin, mug, topi, kaos, dan lain-lain yang diperoleh dalam seminar, workshop, konferensi, dan lain-lain. Yang ke-10, penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang berkaitan dengan peningkatan prestasi kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian, kompensasi atas profesi di luar kedinasan tidak berkaitan dengan tupoksi dari pegawai tersebut atau tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar ketentuan internal instansi penerima. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Dapat kami tarik kesimpulan bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan besar dan kita harus berani untuk memberantasnya. Mari kita bersama-sama memberantas korupsi. Mari kita lawan korupsi untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Sebelum kami akhiri presentasi ini, kami mohon masukan dan saran dari teman-teman dan rekan-rekan sekalian melalui link yang kami sampaikan dalam deskripsi video ini. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.